Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Maghfirah dan Jenny Amelia Husna. kami di sini ingin menjelaskan tentang materi memori guna memenuhi tugas psikologi umum. Di sini kami akan menjelaskan 3 hal, yaitu pertama pengertian memori, kedua tahapan memori, dan yang ketiga macam-macam memori. Yang pertama yaitu pengertian memori. Menurut Bruno, memori adalah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak. Memori juga bisa disebut dengan ingatan. Yang kedua yaitu tahapan memori. Dalam tahapan memori itu ada 3, 1 pengkodean, 2 penyimpanan, dan 3 mengingat kembali. Dalam pengkodean yaitu suatu proses di mana sebelum proses penyimpanan. Contoh seperti kita saat bertemu orang, kita mengamati ciri-ciri orang tersebut, nama orang tersebut, dan alamat dari orang tersebut. Yang kedua yaitu penyimpanan, yaitu proses lanjutan dari pengkodean, mulai mengingat nama, ciri-ciri orang tersebut, dan alamatnya. Yang ketiga yaitu mengingat kembali, mengulang kembali mengenai peristiwa atau sesuatu yang terjadi saat bertemu kembali dengan orang tersebut beberapa waktu. Dengan bertemu kembali orang tersebut, kita dapat mengingat kembali nama orang tersebut, ciri-cirinya, serta alamat dari orang tersebut. Dalam mengingat kembali ada 3, yaitu recall, recognize, dan reintegratif. Recall yaitu mengingat sesuatu tanpa petunjuk. Contohnya mengingat nama seseorang tanpa kehadiran orang tersebut. Yang kedua yaitu recognize, yaitu mengingat sesuatu dengan petunjuk, seperti mengingat nama seseorang dengan kehadiran orang tersebut. Yang ketiga yaitu reintegratif, yaitu proses mengingat dengan menghubungkan informasi seperti nama dan ciri-ciri serta alamat orang tersebut. Selanjutnya, yang ketiga yaitu macam-macam memori. Macam-macam memori itu dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan strukturnya dan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan strukturnya, memori dibedakan menjadi 3, yaitu pertama sensory memory, short term memory, dan long term memory. Yang pertama yaitu sensory memory adalah ingatan yang berkaitan dengan penyimpanan sementara yang dibawa oleh panca indera. Contohnya ketika kita sedang bercanda, kita akan dicubit teman. Beberapa detik rasa sakit itu pun masih terasa, tetapi setelah lama-kelamaan rasa sakit itu akan hilang. Yang kedua yaitu short term memory, juga bisa disebut memori jangka pendek, di mana memori jangka pendek ini merupakan proses penyimpanan memori sementara. Artinya informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan. Jika tidak dibutuhkan, maka memori ini akan hilang. Semisal kita akan mengingat nomor telepon seseorang jika kita ingin menelponnya. Apabila kita tidak ingin menelponnya, maka kita akan lupa. Yang ketiga yaitu long term memory atau memori jangka panjang. Memori jangka panjang di sini ini bersifat permanen, artinya sangat sulit untuk dihilangkan. Contohnya ketika kita kehilangan orang yang kita sayang, kita akan mengingat kenangan yang pernah kita lalui bersama, baik kenangan tentang tempat, peristiwa, bahkan bau tubuhnya pun akan kita ingat, sehingga memori jangka panjang ini sulit sekali untuk dilupakan. yang selanjutnya yaitu berdasarkan sifatnya, memori dibagi menjadi 4, yaitu A. Ingatan yang cepat, seperti saat kita mendengar lagu yang kita sukai dan secara tidak langsung kita hafal dengan lirik lagu tersebut. Yang kedua yaitu ingatan yang luas, seperti dokter yang tahu tentang penyakit mulai dari gejalanya, terus efek samping atau diagnosis dari penyakit tersebut, serta obat-obat yang cocok untuk penyakit tersebut. Yang ketiga ada ingatan yang teguh dan setia, seperti saat ada teman dan orang terdekat kita ulang tahun, kita akan memberikan ucapan selamat ulang tahun tersebut setiap tahunnya. Yang keempat yaitu ingatan patuh dan mengabdi, mencerminkan kesetiaan, tugas, dan tanggung jawab.
Contoh anggota militer yang mengingat dan mematuhi aturan disiplin militer termasuk tata tertib, perintah dari komando, dan kode etik militer. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.